Selamat malam, para pendengar setia. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana seharusnya kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, atau apa yang terjadi jika kita memilih jalan pintas yang kelam demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Malam ini, saya akan membawa Anda ke dalam sebuah cerita yang penuh ketegangan, kesedihan, dan pelajaran mendalam tentang hukum karma yang tak terelakkan. Bayangkan seorang wanita muda berdiri tegak mengenakan seragam polisi yang gagah. Namun hatinya dipenuhi beban rasa bersalah yang tak terkatakan. Dia adalah Bribtu Rania, seorang polwan yang sedang mengandung 9 bulan. Di balik senyum profesionalnya, ia menyimpan rahasia gelap. Seragam yang ia kenakan bukan hasil dari kerja keras atau dedikasi, melainkan hasil suap besar-besaran dari pamannya. Namun, apakah Tuhan membiarkan semua ini berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ketika masa depan anaknya terancam, ketika mimpi buruk menjadi kenyataan, dan ketika azab datang mengetuk pintu hidupnya, bisakah Rania melarikan diri dari bayang-bayang dosa masa lalunya? Saksikanlah bagaimana sebuah keputusan salah di masa lalu dapat mengubah seluruh hidup seseorang. Mari kita mulai perjalanan ini, menuju akhir yang tak terduga dan penuh makna. Selamat mendengarkan. Di sudut kota yang dipenuhi gedung-gedung megah dan jalanan sibuk, seorang polisi wanita bernama Bribtu Rania berdiri di depan kaca jendela kantornya. Perutnya yang membuncit menandakan bahwa ia sedang hamil 9 bulan. Wajahnya tampak pucat, matanya berkaca-kaca seperti orang yang diliputi rasa bersalah. Rania bukanlah polwan biasa. Ia masuk ke kepolisian bukan karena prestasi atau dedikasinya, melainkan karena hasil suap dari pamannya, seorang pengusaha besar bernama Haryanto. Dulu ketika keluarganya menghadapi kesulitan ekonomi, Haryanto menawarkan bantuan dengan syarat Rania harus mendaftar menjadi polisi. Dengan uang yang tak terhitung banyaknya, Haryanto berhasil membeli posisi itu untuk Rania. Namun, setiap malam sebelum tidur, suara hati kecil Rania selalu berbisik. Apa ini pantas? Apakah hidupmu layak diterima? Dan setiap kali pertanyaan itu muncul, ia mencoba menenggelamkannya dalam rutinitas pekerjaan. Tapi hari itu berbeda. Saat Rania sedang merapikan laporan kasus pencurian, ia mendengar suara bisikan aneh dari belakangnya. Suara itu pelan, tapi menusuk langsung ke dalam jiwanya. Kau tahu kan bahwa semua ini adalah dosa? Rania terlonjak kaget. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan tak enak mulai menyelimuti tubuhnya. Pada sore harinya, Rania ditugaskan untuk menjaga keamanan di sebuah pasar malam. Meski tubuhnya lelah karena beban kehamilan, ia tetap melaksanakan tugasnya dengan tekun. Namun, saat ia melewati deretan tenda yang ramai, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita tua berkerudung hitam yang duduk sendirian di pojok pasar. Wanita itu tampak aneh. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan dia hanya diam sambil memegang tasbih kayu yang usang. Rania merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi naluri polisinya mendorongnya untuk Halo Bu, sapanya ramah. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu perlahan mengangkat kepala menatap Rania dengan mata yang tajam namun suram. Kau pikir aku butuh bantuan? Kau bahkan tidak bisa membantu dirimu sendiri. Rania tersentak. Maksud ibu? Wanita itu tertawa kecil, suaranya dingin seperti angin malam. Kau pikir Tuhan tidak melihat cara kotor kau mendapatkan seragam ini? Kau pikir anakmu akan lahir dengan damai di dunia ini? Jantung Rania berdegup kencang. Apa maksud ibu? Saya tidak mengerti. Wanita itu berdiri perlahan, menatap Rania dengan tatapan menusuk. Kau akan segera tahu, azab sudah menunggumu. Lalu, tanpa suara, wanita itu lenyap begitu saja, meninggalkan Rania yang gemetar hebat. Malam itu, Rania pulang ke rumah dengan perasaan gelisah. Tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya.
dan ia merasa napasnya sesak. Namun yang lebih menakutkan adalah mimpi buruk yang datang ketika ia akhirnya tertidur. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di tengah ruang sidang yang gelap. Di hadapannya, seorang hakim berwajah mengerikan duduk di kursi tinggi, memegang palu besar. Hakim itu berkata dengan suara bergema, "Engkau telah menjual integritasmu demi keuntungan duniawi. Engkau tidak layak memakai seragam itu." Tiba-tiba, Rania merasakan perutnya mulas hebat. Ia melihat darah mengalir deras dari tubuhnya, dan bayi di dalam perutnya menangis keras. Namun, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan menyayat hati. Rania terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Namun, belum sempat ia tenang. Perutnya tiba-tiba terasa sangat sakit. Kontraksi dimulai dan ia menyadari bahwa air ketubannya pecah. Rania dilarikan ke rumah sakit oleh suaminya, Arif. Selama perjalanan, ia tak henti-hentinya menangis. Bukan hanya karena rasa sakit persalinan, tetapi juga karena rasa bersalah yang terus menghantui. "Tuhan, maafkan aku," gumamnya berkali-kali. Setelah beberapa jam, proses persalinan pun dimulai. Dokter dan bidan berusaha keras, tapi kondisi bayi Rania ternyata tidak stabil. Jantungnya lemah, dan oksigen yang diterimanya sangat minim. Akhirnya, dokter memberikan kabar buruk kepada Rania. "Bu Rania, kami harus melakukan operasi CSR segera, tapi ada risiko besar. Jika bayi ibu selamat, kemungkinan besar ibu tidak akan bertahan." Rania menangis terseduh-seduh. "Selamatkan bayiku, tolong, selamatkan dia." Arif, suaminya, hanya bisa memegang tangan Rania erat-erat. "Kamu kuat sayang, kamu pasti bisa." Namun, dalam hati Rania, ia tahu ini adalah hukuman atas dosa-dosanya. Ia rela mengorbankan nyawanya demi bayinya. Operasi dimulai. Setelah beberapa jam yang terasa seperti abad, dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah muram. Bayi ibu selamat, tapi ibu tidak bisa bertahan. Rania meninggal dunia tepat setelah bayinya lahir. Bayi itu diberi nama Aksa, yang berarti penebus dosa. Arif menangis terseduh-seduh, memeluk tubuh Rania yang sudah tak bernyawa. Namun, di antara air mata itu, ia merasakan kelegaan aneh. Seolah-olah Rania telah mendapatkan kedamaian setelah bertahun-tahun merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Arif mendapat kabar bahwa Haryanto, paman Rania, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap besar-besaran. Semua skandal pengangkatan ilegal, termasuk kasus Rania, terbongkar. Di pemakaman Rania, Arif berdiri di depan makamnya dengan bayi Aksa di gendongan. "Kamu sudah membayar semua dosamu sayang. Sekarang istirahatlah dengan tenang." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang harum. Seolah-olah alam ikut berduka atas kepergian seorang wanita yang akhirnya menemukan kedamaian setelah perjalanan panjang penuh penyesalan. Tahun-tahun berlalu, Aksa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Arif sering menceritakan tentang ibunya, tentang bagaimana Rania rela mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan keluarga. Aksa tumbuh menjadi sosok yang teguh pada prinsip, jauh dari korupsi dan kecurangan. Dan meskipun Rania tidak sempat melihat masa depan anaknya, ia meninggalkan warisan paling berharga, pelajaran tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab.